Lu dokter om, kok belakang lu berantakan? Kayak nggak mencerminkan kalau lu dokter. Lu dokter beneran apa bohongan nih? Dokter ngapain bikin konten? Haha, nggak laku ya? Haha. Nanti dulu, ini kan cuma salah satu sisi di kamar Mindok nih. Kamu kan belum melihat meja kerja Mindok itu seperti apa kan? Nah, seperti ini nih. Nah, jadi jika kamu menganggap Mindok ini bukan dokter gigi karena kondisi berantakan seperti ini, ya nggak masalah. Itu jauh lebih aman ketimbang kamu menganggap para tukang salon itu atau praktisi-praktisi gigi legal itu kamu anggap sebagai orang yang kompetensinya sama dengan dokter gigi dan memaklumi kalau mereka melakukan tindakan-tindakan medis di kedokteran gigi seperti tambal, seperti veneer, kemudian pasang behel kayak gitu. Nah, itu kan artinya kalau kamu melarisi seperti itu, kamu tidak konsisten, ya kan? Nah, sama seperti apa yang akan kita bahas pada hari ini nih, terkait dengan pantas tidaknya orang itu mengerjakan sesuatu dalam hal ini adalah perawatan gigi dengan kondisi lingkungan yang tidak proper. Akun yang akan kita bedah hari ini adalah Eleazar Beauty Store. Simak terus. Ya, postingan pertama langsung disambut dengan behel Thailand yang lagi naik daun. Trennya lagi naik daun, status kesehatan masyarakat terjun bebas. Nah, kita lihat di sini ya, ini lagi perawatan scaling ya, pembersihan karang gigi ya, tapi kayaknya lagi lesehan aja nih di lantai. Ya. Dan kalau lesehan di lantai, sepertinya ini posisinya juga harus seperti ini, harus dekat sekali kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi perawatan-perawatan yang lain. Kayak gini ya ternyata. Suasana perawatannya seperti ini. Nah, sepertinya ini bisa dipanggil ke rumah customer-nya gitu. Dan ini hanya dilakukan di tempat tidur atau dimanapun lah orang itu bisa berbaring kayak gitu kan. Ya, ini sebagai persepsi di masyarakat ini kemudahan yang bisa dipanggil, bisa di mana aja, asal bisa berbaring gitu kan. Nah, itu akan menjadi suatu kemudahan di tengah masyarakat ya, nggak perlu di tempat yang wow, harus yang proper seperti ini. Padahal itu di balik itu semua ada satu aspek yang diabaikan, yaitu keamanan baik operator maupun pelanggannya terkait dengan sterilitas tempat, kemudian posisi yang ergonomis atau yang nyaman untuk keduanya, yang nanti kaitannya adalah dengan keamanan ketika jalannya perawatan. Nah, kita lihat di sini nih, ini homey banget. Nah, kepalanya di pangkuannya sepertinya ya, tinggal tambah bantal aja. Dan alat-alatnya cuma ditaruh aja di pundak seperti ini. Ini power all juga ada di pundak seperti ini. Pinset juga cuma ditaruh di sini. Ya, artinya dengan satu postingan ini aja kita bisa menilai seberapa kemprohnya. Nah, operatornya ya. Kemproh itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sih, yang artinya tidak memperhatikan kebersihan gitu. Nah, kalau kamu menganggap Mindok ini bukan dokter gigi karena kondisi yang seperti ini berantakan banget, ya mohon maaf aja. Tapi kamu boleh-boleh aja, nggak masalah kan. Tapi harus konsisten juga dengan melihat yang seperti ini. Kamu juga jangan ngelarisin kayak gitu ya. Nah, kamu juga harus akalnya juga harus berjalan gitu kan. Nah, ini ngapain nih? Nah, ini pasang behel ya. Kalau pasiennya cewek nih gampang banget ya diposisikan seperti ini, di pangku seperti ini, di sofa ya. Gimana kalau cowok ya? Kita lihat ya, mungkin ada pasien cowok kah di sini?
Nah, kita lihat di sini di sofa kan. Nah, ini di tempat tidur ya. Asal bisa berbaring langsung aja dikerjakan kan gitu. Ini ngapain disinar? Udah ada kawatnya, udah ada bracketnya, udah ada karetnya, tapi disinar. Pencitraan. Nah, ini ada pasien cowok nih ya. Gimana posisinya kalau pasien cowok? Oh, kalau pasien cowok didudukkan seperti ini ya, jelas tidak di pangku gitu ya. Oke. Nah, ini cowok atau cewek? Oh, ada juga yang cowok tapi di pangku gitu ya. Ini lagi ngapain nih? Ini Etsa ngapain di sinar? Etsa itu bukan untuk disinar, ketidaktahuan atau kepolosan dari, baik ya, dua-duanya polos juga sih. Yang satu polos karena tidak tahu, tidak bisa, tidak paham cara pakai alat, cara pakai bahan. Si pasiennya juga manut-manut aja gitu loh, kayak lagi disiksa, dipegangin gitu ya. Nah, ini dikasih bantal ya, enak banget ya. Nah, kalau posisinya seperti ini bantalnya ekstra. Nah, ini operator yang sangat kelihatan banget bahwa operatornya ini cuman modal dengkul gitu. Ini pakai handscoon ya. Tapi handscoonnya dia megang lantai, megang baju ya. Nah, di sini enak banget ya kayaknya ya, di kasur. Ini toolbox yang siap dibawa, ditenteng kemana-mana ya. Dia dipanggilnya di mana tinggal bawa. Ini koleksi karet behel ya. Ya, seperti ini ya. Ini adalah ketidakproperan yang kesekian kalinya ketika kita melihat akun ini, yaitu pakaian yang terbuka, dengkulnya di sini gitu. Ya, OOTD-nya ini sangat tidak proper gitu loh. OOTD, on of the day. Nah, kayak gini ya. Ini modal dengkul, pakaian terbuka, pakai yang tangannya yang dikasih perlindungan malah dia nyentuhnya di bantal, di kepala ya. Kalau lihat seperti ini, sarung tangan dipakai tapi memegang kepala itu, Mindok malah teringat Rukiah ya. Pegangin kepalanya dia pakai handscoon. Nah, dengan pakaian seperti ini sangat gak proper, sangat terbuka seperti ini, dia mengabaikan keselamatan dirinya dan orang lain. Karena bagaimanapun juga tubuh kita itu tempat bakteri, tempat virus, dan bisa saling menularkan kayak gitu. Nah, coba dibandingkan dengan tim medis ya. Di situ ada jas dokter, ada jas Snelly gitu ya. Nah, ketika ada kotoran di situ yang nempel di jas dokter, atau jas perawat lah katakanlah, atau profesional medis yang lain dia pakai jas seperti itu. Nah, ketika kotor itu dengan gampangnya dia bisa ganti atau dicuci kayak gitu. Tapi kalau pakaian sangat terbuka seperti ini, kalau ada kotoran-kotoran ya idealnya harus mandi kan tiap pergantian pasien agar aman kayak gitu. Nah, ini juga sepertinya udah jadi ciri khasnya dengan mengerjakan pasiennya harus outfitnya seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini lagi masang behel atau mau nyusuin. Nah, ini di pangkuan ya, lagi-lagi dengan bermodalkan dengkul aja. Ini masang bracket, ini bracketnya dipincet, tapi lemnya itu ngasihnya langsung ke giginya gitu. Jadi kan ini jadi itu terkontaminasi gitu loh. Jadi kalau nanti dipakai di pasien yang berikutnya, ini udah terkontaminasi oleh pasien yang sebelumnya tadi karena ngelemnya langsung ditaruhnya di gigi kan, harusnya di bracketnya kan, ini langsung di gigi. Hal-hal yang seperti itu yang menandakan bahwa segala tindakannya tidak bisa dimaklumi, ini sangat tidak proper kayak gitu. Nah, seperti ini ya, jadi udah trademarknya dia memang bentuk perawatannya kayak gini. Deket banget ya. Nah, ini ya. Ini udah dia tempatnya di sini, alat-alatnya berantakan, jadi campur aja jadi satu di sini. Ini kayaknya light cure-nya tipnya patah ya. Jadi pas bagian yang bengkok itu patah, makanya dia jadi lurus kayak gini. Dia tempatnya di sembarangan ya, di sembarang tempat ya. Jangan dikira ini adalah kenyamanan karena bisa dilakukan di kamarmu sendiri kayak gitu. Yang bisa dipanggil kayak gitu. Ya, tapi aspek-aspek yang diabaikan seperti ini ya sama aja kamu memanggil secara sengaja penyakit itu masuk ke kamarmu, ke ruang pribadimu gitu. Ya kayak gini ya, yang dianggap kemudahan-kemudahan kayak gini, di mana orang bisa berbaring di sembarang tempat, dimanapun dia bisa berbaring ya, di situ dia bisa dikerjakan giginya gitu. Nah kayak gini.
Ini kan ini di ruang tamu ya, dengan antrian yang sedemikian rupa ya. Oke, jadi untunglah postingannya belum banyak ya, jadi Mindok hemat kata-kata aja gitu. Oke, intinya apa? Intinya adalah bahwa berangkat dari sebuah ketidakyakinan itu baik gitu, terutama kalau kamu sudah mulai berpikir ke arah ini proper nggak sih, tempatnya layak nggak sih untuk jadi satu tempat treatment atau perawatan kedokteran gigi ya, seperti tambal lah atau apalah, behel mungkin atau veneer mungkin. Ini tempatnya proper atau enggak? Dari tempatnya sendiri kan ketahuan. Kemudian dari pakaiannya si operator itu proper atau enggak gitu. Kalau nggak proper ya bisa membahayakan dua-duanya dong. Apalagi di era pandemi seperti ini kan, bisa saling menularkan, bisa saling tukar-menukar ya. Ya jangan dianggap hubungan paling dekat seseorang adalah dengan tukar-menukar koleksi bakteri gitu. Kamu belum punya bakteri apa, ini gue kasih gitu. Kamu bakterinya kelebihan apa, sini gue minta, kayak gitu kan. Enggak juga kayak gitu kan. Nah, dengan adanya kekhawatiran itu yang bisa dilogikakan gitu ya, itu artinya kamu sudah memiliki modal untuk meragukan sesuatu. Bahkan kamu sendiri meragukan Mindok ini dokter gigi atau bukan gitu, dengan melihat latar belakang ini. Ya nggak apa-apa, anggap saja ya nggak apa-apa kalau misalkan kamu menganggap Mindok bukan dokter gigi. Itu jauh lebih aman daripada kamu menganggap orang yang random itu sebagai orang yang kompetensinya sama dengan dokter gigi. Oke, itu aja dari Mindok yang sedikit itu, semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah besok. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik loncengnya dan tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan wawasan dan kewaspadaan setiap harinya. Bye.